Saya ambil dari Matius 1 ayat 23 dikatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saya akan berbicara dari satu kata yaitu Immanuel. Bagi saudara-saudara yang mempunyai Alkitab elektronik dan suka mencari tahu apa yang ada dalam Alkitab elektronik, kita bisa dapati bahwa kata Immanuel di dalam Alkitab hanya tercatat 3 kali. Yang pertama itu ditulis di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat yang ke-8 dan Matius 1 ayat 23. Bagi saya 3 kali kata Immanuel ditulis dalam Alkitab itu adalah satu hal yang menarik. Kenapa? Karena hanya 3 kali. Kenapa dicatat 3 kali? Bagi saya angka 3 atau hitungan ketiga itu adalah satu hal yang sangat penting. Sambil satu contoh, karena kita adalah orang Timur, orang Indonesia, jadi biasa kalau melakukan apa saja maksimalnya adalah 3 kali. Contoh, kalau kita marah kepada anak kita atau memperingatkan satu teguran kepada pegawai kita, kita selalu katakan, saya sudah ingatkan 3 kali loh. Saya sudah panggil kamu sebanyak 3 kali loh. Atau secara administrasi di kantor-kantor dan perusahaan sering dikatakan ada SP1, SP2 dan SP3. Melalui ilustrasi itu saya mempunyai satu keyakinan bahwa kenapa 3 kali kata Immanuel tulis dalam Alkitab itu mengartikan kita perlu memperhatikan, memberikan waktu khusus istimewa untuk kata Immanuel itu. Itu poin yang pertama. Arti kata Immanuel adalah Allah menyertai kita. Banyak orang merasa ditinggalkan oleh Allah. Banyak orang merasa sendirian di dunia ini. Tidak heran ada sebutan mengatakan kita merasa sepi di antara keramaian. Padahal Allah berjanji kepada kita di dalam Matius 1 ayat 23 dan Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Kita akan membicara sejak kapankah konsep Immanuel ini ada. Baik, kalau kita pelajari Alkitab kita dari buku Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 itu adalah peristiwa manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kita sama-sama tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu mengartikan bahwa Allah menyertai mereka. Dalam bahasa lainnya adalah Immanuel. Konsep Immanuel. Tapi sangat disayangkan dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai buku Wahyu, di sana mencatat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Sekedar mengulangi saja, 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata bahwa dosa adalah pelanggaran firman Tuhan. Sering kita terjemahkan dosa sama dengan membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Bukan itu, dosa adalah melanggar perintah Tuhan karena di Taman Eden Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan karena perintah Tuhan itu adalah ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan. Dengan kata lain, setelah Adam dan Hawa melanggar perintah itu mereka dinyatakan orang yang berdosa. Tetapi Allah yang kita punya adalah Allah yang penuh kasih, disebut kasih agape, kasih yang berlandaskan prinsip, yang mengartikan adalah Allah selalu berusaha mencari manusia. Dari mana kita tahu? Di dalam Kejadian 3:8 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat ini mengartikan, kalau kita lihat secara kronologisnya, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu ayat 8 berkata Allah mencari mereka di Taman Eden, tapi Adam dan Hawa bersembunyi. Dari konsep ini mengartikan bahwa Allah yang mempunyai inisiatif lebih dulu untuk mencari Adam dan Hawa. Artinya Allah berusaha untuk mencari orang yang hilang itu. Tapi persoalannya adalah bahwa dosa menghalangi mereka. Tapi keinginan Allah mau mencari mereka, selalu ingin bersama dengan mereka. Kita hidup sekarang di zaman komunikasi yang canggih. Kenapa saya katakan komunikasi yang canggih? Di zaman dulu
10, 15, 20 tahun yang lalu, bukan berarti tidak ada komunikasi, tetap ada komunikasi tapi tidak secanggih zaman sekarang. Kalau kita terpisah dari keluarga kita, tentu sulit berkomunikasi. Zaman sekarang begitu mudahnya kita berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita kenal, walaupun dipisahkan oleh jarak, oleh waktu yang sangat jauh. Alat itu adalah smartphone yang ada di tangan kita. Itu alat komunikasi yang bisa kita gunakan agar kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang terpisah jauh dari kita. Kenapa saya katakan demikian? Allah selalu mau mencari manusia, tetapi keadaannya tidak bisa. Lalu Allah berkata kepada Kain dan Habel waktu itu, mereka harus mempersembahkan domba. Dengan kata lain, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa untuk menunjukkan kehadiran Allah, untuk menunjukkan bahwa Allah beserta manusia, Allah memberikan satu cara, satu alat dengan memotong korban dalam bentuk apa? Bentuk domba. Poin saya adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah selalu ingin bersama dengan manusia, tetapi sangat disayangkan oleh karena dosa, pelanggaran perintah Tuhan, kita terpisah dari Allah kita, dari pencipta kita, dari penyedia kebutuhan kita. Tapi Allah selalu ingin menemani kita, selalu ingin bersama dengan kita, tapi tidak bisa Allah menggunakan cara yang lain, yaitu dengan mengizinkan manusia itu untuk mempersembahkan korban dalam bentuk potong anak domba. Itu poin yang kedua. Lalu berikutnya, Allah selalu ingin tetap hadir bersama dengan manusia. Di dalam Kejadian 12 ayat 7 berkata, kemana Abraham pergi, dia selalu mendirikan mezbah, menunjukkan bahwa Allah ada di sana. Lalu dalam Keluaran 25 ayat 8, Allah perintahkan kepada Musa, dirikanlah mezbah agar aku ada di tengah-tengah mereka. Itu mengartikan bahwa cara yang Allah gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia, atau cara yang Allah gunakan agar ada konsep manusia merasa ditemani oleh Allah, yaitu dengan cara pertama, yaitu dengan korban, lalu dengan mezbah. Baik, kembali seperti saya katakan di awal, angka 3 dan nomor 3 itu buat saya sangat penting. Nah, setelah peristiwa mezbah dengan Ka'bah, dan mezbah Ka'bah itu alat utamanya adalah anak domba yang dikorbankan, yang mana kita sama-sama tahu bahwa anak domba itu melambangkan kematian Kristus, atau anak domba itu adalah Kristus sendiri. Seperti Rasul Paulus pernah katakan, dan juga buku Yohanes katakan, itulah anak domba Allah. Setelah itu tidak ada alat yang lain. Di dalam Matius 1 ayat 23, Kristus lahir dan diberi nama Immanuel. Mungkin saudara belum dapat gambaran. Gambaran saya begini. Setelah manusia itu ke dalam dosa, cara pertama yang Allah gunakan untuk selalu berada bersama manusia adalah dengan mendirikan mezbah dan di atasnya ada korban. Itu sergi yang sederhana. Lalu sergi yang permanen, bagian yang kedua, yaitu adalah Ka'bah, di mana kita sama-sama tahu bahwa unsur utama yang ada di dalam Ka'bah itu adalah pengorbanan anak domba yang melambangkan Kristus. Mezbah, kemah suci atau Ka'bah. Nah, nomor 3, urutan yang ketiga adalah di dalam Matius 1:23, yaitu Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Lambang pertama, kedua lambang, lalu yang ketiga adalah apa? Kristus. 1, 2, 3. Artinya yang ketiga ini sangat penting. Allah selalu menyertai manusia. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit, lalu dia naik ke sorga, itu mengartikan bahwa Yesus tidak bersama dengan kita lagi.
Kalau dari peristiwa itu mengartikan bahwa Immanuel itu sudah tidak berfungsi lagi. Tapi Yesus pernah berjanji di dalam Matius 28:28, "Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Kapan kesudahan zaman? Apa sekarang? Apakah nanti? Ya, kesudahan zaman itu artinya secara sederhana adalah pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali atau nanti kiamat. Tapi coba saudara bayangkan, Immanuel itu, Yesus itu yang mengartikan beserta dengan kita sudah tidak ada lagi sekarang di dunia. Tapi dia pernah berjanji bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Apa Immanuel yang berikutnya? Di mana Yesus atau Allah selalu menyertai kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yohanes pasal 14 ayat 25 dan Yohanes 15 ayat 26, atau secara garis besarnya buku Yohanes 14 dan 15 itu adalah janji Allah yang disampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekarang. Aku akan mengirim penghibur yang akan mengingatkan kamu dan lain-lain sebagainya, tugas daripada Roh Suci. Maksud saya adalah setelah Yesus naik ke sorga, dia tidak ada di dunia. Tapi Immanuel itu seperti yang dia janjikan dalam Matius 28 ayat 28 akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Setelah Yesus naik ke sorga, penggantinya itu adalah Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah kita. Dengan kata lain, sebelum berdosa dan setelah berdosa, bahkan setelah Yesus naik ke sorga, dia selalu menyertai kita. Dengan kata lain bahwa Immanuel. Baik pemirsa, saya akan sederhanakan, saya punya keterangan. Yang pertama, kenapa penting Immanuel? Karena ada tiga kali kata Immanuel dicatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, mari kita perhatikan kata Immanuel. Lalu yang kedua, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Immanuel karena Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Setelah berdosa, kerinduan Allah untuk menemani manusia tidak pernah berkurang, tidak pernah pudar. Buktinya apa? Dalam Kejadian 38, Allah mencari. Tetapi tidak mungkin Allah bisa langsung bertemu dengan manusia. Cara yang Allah gunakan pertama adalah dengan mezbah. Itu pertama dipraktekkan oleh Abraham. Lalu yang kedua adalah dengan Ka'bah. Itu pertama kali dilakukan pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun. Nah, setelah itu masuk yang ketiga. Yesus Kristus itu sendiri menemani manusia, Immanuel. 1, 2, 3. 3 penting. Lalu saudara-saudara, Yesus berjanji bahwa dia akan menemani kita sampai kesudahan zaman, tapi kenyataannya Yesus sudah naik ke sorga, artinya dia tidak ada lagi di dunia ini, tapi janjinya harus tetap digenapi. Dengan cara apa? Dia mengirim Roh Kudus yang dia janjikan di dalam Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal ke-15. Baik, kita masuk kepada bagian pertengahan dari pekabaran yang saya sampaikan ini. Jaminan lain konsep tentang Immanuel. Tadi dari segi berapa kali ditulis, lalu dari segi lambang dan penggenapan dan penggantinya. Sekarang dari susunan Alkitab, buku yang kita percayain. Kita sama-sama tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari 66 buku. Yang terdiri dari buku Kejadian, maksud saya adalah Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kita sama-sama tahu bahwa buku yang paling awal di Alkitab itu adalah Kejadian. Kita sama-sama tahu dan kita sudah terangkan tadi bahwa di dalam buku Kejadian, khususnya Kejadian 3 ayat 8, mencatat bahwa Allah menyertai manusia. Itu mengartikan bahwa Immanuel, Allah menyertai manusia.
Lalu yang berikutnya, 66 buku dibagi 2 berarti 33 buku. Di dalam Alkitab, buku ke-33 adalah Mika. Dari buku Mika ini dicatat dalam Mika 5 ayat 3, di sana mengartikan bahwa Allah juga menyertai manusia. Itu mengartikan bahwa konsep Immanuel itu tetap ada. Oke, saya akan bacakan Mika 5 ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kota Tuhan, dan kemegahan nama Tuhan Allah beserta mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ini ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Itu mengartikan bahwa gembala itu, Yesus Kristus itu berada di tengah-tengah kita, karena buku yang ke-33 di dalam Alkitab adalah buku Mika. Lalu buku yang terakhir di dalam Alkitab yaitu Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21. Apa dikatakan? Dikatakan demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Itu mengartikan bahwa kasih karunia Yesus menyertai kita. Yesus sudah tidak ada lagi. Apa kasih karunia-Nya itu? Yesus mengirim Roh Kudus yang menggantikan Dia. Itu bentuk kasih karunia Kristus bagi umat manusia. Poin saya adalah Alkitab terdiri 66 buku. Awal Alkitab mencatat dalam buku Kejadian Allah menyertai manusia. Di tengah-tengah Alkitab, buku Mika, di tengah-tengah yang 66 buku itu adalah buku Mika, mencatat bahwa Yesus juga menyertai manusia. Lalu di akhir Alkitab dalam buku Wahyu pasal 22 ayat 21 juga menjanjikan bahwa Allah akan menyertai kita. Poin saya adalah Alkitab adalah satu perjalanan yang panjang dari kehidupan manusia. Alkitab banyak mencatat bagaimana keadaan manusia pada waktu mereka berada dalam keadaan berdosa. Bayangkan, kalau kita baca Alkitab, Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, ayat 1, 2, dan 3, itu dunia belum berdosa. Lalu Wahyu pasal 21 dan 22, itu mencatat dunia tidak berdosa karena sudah dihapuskan dosa. Dengan kata lain, lebih banyak cerita tentang manusia berada dalam keadaan berdosa. Poin saya adalah bagaimanapun keadaan kita, jangan lupa bahwa Allah selalu menyertai kita. Dengan kata lain, untuk apa kita takut di dunia ini? Apa alasan kita takut berada di dunia ini? Karena janji Tuhan, janji Allah bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Baik, sebelum kita masuk kepada bagian akhir, saya akan mengulangi bagian pertama dan kedua. Pertama adalah 3 kali kata Immanuel dicatat dalam Alkitab. Lalu bagian yang kedua adalah Allah selalu ingin menyertai manusia. Apa buktinya? Kejadian 38, Dia mencari manusia tapi tidak bisa. Lalu lambang yang pertama adalah Mezbah, lambang yang kedua itu adalah Ka'bah. Lalu yang ketiga bukan lambang tetapi langsung Yesus Kristus itu hadir. Lalu setelah Yesus tidak ada di dunia ini, Yesus janjikan, aku akan tetap menyertai kamu dengan cara mengirim penggantiku, menggantikan aku. Itulah bentuk kasih karuniaku, yaitu adalah siapa? Roh Suci. Baik, pertanyaan berikutnya adalah seberapa dekatkah Immanuel itu? Kenapa saya katakan demikian? Coba saudara bayangkan atau saudara ingat pada waktu anak saudara atau anak Anda atau pada waktu Anda merasa ketakutan, lalu ada orang tua kita yang menyertai kita. Bukankah kita akan semakin merapatkan badan kita kepada orang yang akan apa? Kepada orang yang berusaha melindungi kita. Biasanya itu yang akan dilakukan. Atau kita akan memegang tangan orang yang kita anggap bisa melindungi kita. Saya ingat waktu pengalaman saya masih anak-anak dulu, dan saya pikir memang benar pepatah berkata bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik.
Tapi tidak semua pengalaman harus dialami untuk menjadi guru. Contoh, banyak orang takut sama ular. Tapi tidak semua orang yang takut sama ular pernah dipatuk ular. Itu poin saya. Lalu yang kedua, tidak semua pengalaman itu menjadi guru untuk diikuti, tapi bisa saja untuk dihindari. Saya ingat waktu masih anak-anak dulu, saya tinggal di Bandung, di kota Bandung. Kebetulan kami tinggal atau rumah kami tidak jauh dengan kebun binatang Bandung. Begitulah masa anak-anak, saya pikir bukan bandel ya, tapi kreativitas daripada seorang anak-anak. Jadi kami jalan-jalan ke kebun binatang. Kami itu saya dengan teman-teman, bukan saya dengan orang tua, saya dengan teman-teman. Tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak ada uang untuk beli tiket, namanya juga anak-anak. Lalu kami duduk kompromi, gimana caranya kita supaya bisa masuk. Kalau saya tidak salah ingat tuh saya masih kelas 3 SD, kalau saya tidak salah ingat waktu itu. Lalu dapatlah sebuah kesimpulan, dikatakan demikian, gini aja lah, nanti waktu ada orang ngantri masuk, kita pegang saja tangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang mengantri, karena peraturannya waktu itu masih anak-anak tidak bayar tiket. Jadi itulah yang kami lakukan, karena kami takut tidak bisa masuk ke kebun binatang, lalu kami takut dengan penjaga, kami peganglah tangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang mengantri yang tidak ada anaknya. Lalu ditanya, mau ngapain? Kami mau masuk tapi nggak punya uang. Pendek cerita, kami bisa masuk kemana? Ke dalam kebun binatang itu. Lalu di dalam kami merasa gembira. Poin saya adalah pada saat kita merasa gelisah, pada saat kita merasa ketakutan, kita membutuhkan perlindungan, kita membutuhkan orang yang menemani kita. Bukti kita membutuhkan orang yang menemani kita, kita mengharapkan kalau bisa dia sangat dekat dengan kita, sangat erat. Makanya kita memegang erat, memeluk erat tangan atau badan orang yang mencoba melindungi kita. Pertanyaannya adalah, seberapa dekatkah Immanuel itu dengan kita? Dengan kata seberapa dekatkah Allah itu menemani kita? Baik, di pembicaraan awal saya katakan bahwa setelah mezbah, lambang yang kedua yaitu kemah suci atau Ka'bah. Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dengan 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tubuhmu adalah bait suci atau tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Dengan kata lain, Allah itu sebetulnya memang hadir di antara di kita, di tubuh kita. Seperti janji Tuhan di dalam Keluaran 25:8, bangun mezbah suci agar aku berada di tengah-tengah kamu. Dengan kata lain, Allah itu tidak jauh. Allah itu sangat dekat, close. Kalau saudara-saudara yang mengerti bahasa arti close itu sangat dekat, tidak ada jarak. Itulah Allah menemani kita. Dengan kata lain, untuk menjawab pertanyaan tadi, seberapa dekatkah Allah menemani kita? Sedekat konsep tubuhmu adalah Ka'bah Allah, karena janji Allah kepada Musa dalam Keluaran 25:8 bahwa bangun Ka'bah suci agar aku bisa berhadir di sana. Baik, bagian yang terakhir. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah syarat Immanuel itu? Bagaimana cara kita mendapatkan Immanuel itu? Di dalam buku Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 17 dikatakan demikian. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa syarat Immanuel itu berfungsi? Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Dengan kata lain, agar Immanuel itu berfungsi, agar Immanuel itu tetap dekat dengan kita, yang Allah inginkan adalah kita obey. Obey dalam arti menurut dengan sukarela, bukan dengan paksaan.
bukan dengan intimidasi dan lain sebagainya. Tapi obey itu adalah menurut dengan sukarela yang datang dari apa? Dari hati. Untuk mengikuti atau menuruti segala perintahku, segala bukan satu. Kalau kita bicara hukum, perintah secara garis besar perintah Tuhan dari segi moral itu hanya ada 10. Ya, 10 hukum, 1 sampai 4 itu kita menyayangi Allah kita, lalu 5 sampai 10 itu adalah kita menyayangi sesama kita. Atau dengan kata lain sederhananya adalah hukum 10 itu tabiat Allah itu adalah apa? Buku Yohanes katakan Allah itu adalah apa? Kasih. Dengan kata lain, selama kasih itu masih ada di hati kita, maka Immanuel itu, konsep Immanuel, konsep Allah menyertai kita itu akan selalu ada bersama dengan kita. Baik pemirsa, panggilan kasih dimanapun Anda berada. Saya akan menyimpulkan saya punya pembicaraan. Pertama, kita harus percaya bahwa Immanuel, Allah menyertai kita itu tetap berlaku sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, setelah jatuh ke dalam dosa, bahkan sampai nanti dosa itu tidak ada dan sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Dari mana kita tahu? Pertama, 3 kali kata Immanuel ditulis di dalam Alkitab. Dari mana kita tahu? Allah menggunakan berbagai cara, berbagai lambang untuk menyatakan kepada manusia bahwa aku tetap menyertai kamu. Mesbah, kemah suci. Lalu hadir langsung bagian yang ketiga yaitu Yesus Kristus. Tapi dia sudah naik ke sorga, Yesus janjikan datanglah Roh Kudus untuk menemani kita. Pemirsa dimanapun berada, akhir kata yang mau saya katakan, Immanuel, Allah menyertai kita. Untuk apa kita takut pada waktu kita berada di dunia ini? Tuhan berkati kita. Amin. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah kami yang di sorga, terima kasih. Janjimu kepada kami, Immanuel, Allah akan selalu menyertai kami bagaimanapun keadaan kami. Allah sangat dekat menyertai kami agar kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berani Tuhan oleh karena janji Tuhan ini kepada kami. Terima kasih oleh karena pekabaran yang sederhana ini. Terima kasih juga oleh karena Tuhan telah mendengar, menjawab, bahkan mengabulkan doa-doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.